Halo tetangga, ikutin terus video ini karena saya mau ngajakin kalian tur ke kantornya Vindes. Ikutin ya. Halo, saya Rian, saya arsitek dari Hoire by Lifetime Design. Selamat datang di proyek kami, Vindes Office. Harus panggil beliau karena ini jabatannya tinggi. Ini Komisaris. Mahendra Desa S. Ingel, Komisaris Vindes. Nah, tetangga, gimana? Barusan udah kenalan sama Mas Rian dan kita mau home tour ke kantornya. Kok home tour sih? Bukan home tour. Maksud saya kita mau tour ke tempatnya Vindes. Nah, Gimana, Mas? Mas Rian, Ya? gimana nih ceritanya nih kantornya? Oke, aku ceritain sedikit kali ya di depan, Mas. Sebenarnya kantor ini berdiri di atas tanah kurang lebih 1.400 meter persegi. Panjang banget, ke belakangnya sampai hampir 50 meter panjangnya. Sementara yang bagian depan ini kurang lebih luas areanya itu bangunannya 500 meter persegi. 500 Oke, 500 meter persegi. Betul. Mantap ya. Jadi Iya. bangunannya dari luar nggak kelihatan kayak kantor ya? Betul, karena memang kita desain dari luar enggak layaknya seperti kantor yang pada umumnya kayak gitu. Memang secara konsep juga kita dari luar tuh nggak mau terlalu ke expose ke dalam kayak gitu. Maka pagarnya kita buat lebih tinggi. Oh kayak iya, gitu sih. benar-benar. Nggak mencolok nih tetangga. Kalau dari lewat-lewat doang nggak kelihatan ini kantornya Vindes. Betul. Nah, kalau dari bangunannya banyak ubahannya nggak sih? Sebenarnya ini kan dulu ini tuh bangunannya itu bangunan rumah lama. Oke. Terus kemudian dari pihak Vindesnya juga menitip pesan ke kita agar tidak terlalu banyak mengubah bangunan existingnya. Kayak gitu. Untuk area depannya sendiri kita sebenarnya nggak mengubah fasad. Emang bentuknya seperti ini tapi kita hanya menambahkan area secondary skin. Oh, yang mana tuh? Iya, yang sebelah sana yang roster-roster. Yang ini? Oh. Ini di area fasad ini, hanya ini yang baru sama nambahin area GRC ini. Ini tuh sebenarnya karena biar dari depan itu tidak terlihat langsung ke area belakangnya. Karena kan banyak openingan di belakang nih. Iya. Ada area ruang tunggu dan lain-lain, biar istilahnya ada satu partisi yang menghalangi pandangan langsung ke area dalam, kayak gitu. Oke. Dan ini juga bikin bangunannya jadi terkesan baru ya? Betul, untuk pemanis juga sih, Mas. Meskipun perubahannya nggak terlalu banyak, tapi ini cukup mendukung estetika sebuah bangunan. Oke. Seperti itu sih. Looknya juga udah kayak ini ya, kantor-kantor kekinian ya? Iya, betul. Oke, dari depannya udah cakep begini. Dan sekarang saya mau lihat dalamnya, boleh? Boleh, silakan. Yuk, ikutin terus tangga. Silakan masuk, Mas. Wih, misi Mas Rian. Dan ini adalah tempat yang ikonik banget. Betul. Area apa nih, Mas? Ini sebenarnya area penerima atau biasa kita panggil foyer. Karena area ini merupakan area transisi dari luar menuju ke dalam. Sebenarnya nanti orang-orang bisa duduk, bisa nunggu dulu di sini. Mau ngerokok, sebenarnya ini bebas. Asap rokok juga silahkan. Oh iya ya? Iya. Nah, ini dia. Kawasan boleh merokok di sini, tetangga. Betul. Dan sekaligus apa jadi ruang tunggu juga kalau ada Betul. tamu? Nah, existing apa nih, Mas, kalau ini? Sebenarnya existingnya sama. Ini tuh ruang tamu, tapi memang dindingnya agak lebih lebar, yang sana lebih maju ke sana. Karena ini fungsinya bukan ruang tamu lagi, kita cuma foyer aja gitu, area transisi. Jadi kita kecilin sesuai fungsinya, penggunanya tidak terlalu banyak juga, agar ruangan di dalamnya lebih efisien. Jadi kita kasih ruangan segini, kayak gitu kan. Oke. Di sini juga sebenarnya yang menjadi ikonik logo Vindes-nya kan. Logo Vindes. Ketika orang masuk ke dalam suatu kantor, langsung ngelihat logo itu kan menjadi hal yang ikonik ya. Betul. Kayak gitu. Dinamis gitu, tetangga. Dan ini untuk luasannya cukup proper ya. Jadi begitu masuk langsung, identitas kantornya ada di sini, bukan di depan. Oke, kita mau lihat lagi yang Boleh. mana nih, kantor-kantornya Ayo, nih. kita lihat ke ruangan utamanya kali ya, main area staffnya. main area. Iya. Silakan, Mas. Nah, Ini sebenarnya ini main area dari bangunan ini. Jadi ini tuh merupakan area staff. Kita bikin plong, open space. Iya. Jadi kesannya luas, tidak pengap kayak gitu kan. Oke. Sebenarnya untuk kondisi existingnya itu, ini tuh di area tengah sini tuh banyak sekat-sekat dinding. Itu semuanya kamar-kamar, Mas. Oke. Kita coba olah menjadi lebih besar karena memang kapasitas yang diminta dari
pihak klien juga untuk bisa menampung semua karyawan yang ada di sini. Oke, ini Kayak gitu. estimasi kapasitas ruangan ini berapa, Mas? Kurang lebih 40 orang, tapi space antar meja masih enak, bisa dipakai lalu lalang kayak gitu kan. Jadi istilahnya flow activity di dalam ruangan ini tidak terkesan sempit kayak gitu. Lebih apa? Kesannya nggak maksa ya? Betul. Kita coba ya. Tuh, masih bisa lewat tetangga. Masih bisa lewat dengan nyaman di sini. Kalau dari tema atau konsep apa nih? Tema sebenarnya general sama, masih industrial kayak gitu. Bisa dilihat dari warnanya juga kan kita masih banyak menggunakan warna-warna abu. Sementara yang bikin menarik ruangan ini tuh dari warna-warna furniture-nya. Seperti meja ini, tiap row kita kasih warna yang berbeda. Ini kan warnanya kesannya kayu, terus yang itu tiba-tiba ada warna biru, ada warna orange kayak gitu kan. Jadi itu membuat kesan ruangan ini lebih playful. Terus untuk area sini sebenarnya pinggir-pinggir kita kasih kabinet-kabinet untuk penyimpanan, Mas. Karena kan memang fungsinya sebagai kantor ya. Jadi penyimpanan atau storage itu sangat penting untuk di sebuah kantor kayak gitu kan. Nah, ini ada pintu apa ini? Ini sebenarnya pintu ke ruang tunggu. Area ruang tunggu. Sebenarnya ini tuh dulu kita desain di layout itu sebagai ruang tunggu artis. Isinya cuma kayak sofa, tempat tunggu. Nanti kalau misalkan mau take shooting, pindah lokasi. Kayak gitu aja sih. Oke. Jadi udah di dalam kantor, tapi ruangannya sendiri. Iya, khusus istilahnya kayak gitu. Oke, lebih private juga, lebih nyaman. Betul, iya. Oke, kita lanjut, Mas. Nah, jadi saya depan dulu, Mas. Boleh. Nah, ini ada pojok pink nih, apa nih? Di area sini kita kasih treatment cat yang cukup ikonik gitu. Kenapa? Karena di Hoyere by Lifetime Design biasanya kita dalam merancang suatu desain, biasanya kita melakukan pendekatan dulu, Mas, kepada brand itu sendiri. Misalnya gimana kalau misalnya karena gini, Mas, kayak kalau misalkan brand identity untuk suatu produk itu sangat penting ya. Betul. Mau itu produknya fashion atau misalkan project kita kan banyak yang B2B kayak gitu semuanya. Jadi kita melakukan pendekatan dari misalkan apa sih produknya. Misalkan bisa kita lihat dari warnanya. Kebetulan Findes ini di logonya ada warna pink. Jadi istilahnya kita aplikasikan di desain kita di ruangan utama ini, di main area ini. Nah, di pojokan ini ada apa aja, Mas? Di pojokan ini kita kebetulan ada powder room. Powder room ini disatuin sih cewek sama cowok, tapi di dalamnya ada cubicle toilet. Jadi sebenarnya kalau misalkan dipakai barengan juga tidak masalah. Kayak gitu. Udah terpisah nih. Iya, boleh dilihat. Ini ada tema-temanya nih kalau secara tema masih sama, Mas. Tapi memang di sini lebih nyala aja gitu ya. Oke, ruangan sebelahnya apa nih, Mas? Ini ruang istirahatnya karyawan. Karena memang di kantor ini beroperasi 24 jam, Mas. Jadi istilahnya masih ada yang nginep kayak gitu. Jadi memang request ke kita untuk ada satu ruangan di mana itu buat istirahat kayak gitu sih. Coba lihat, Mas. Boleh. Nah, ini dia. Udah pada bangun tetangga? Iya. Wih. Ya, sebenarnya ruangannya cukup simpel aja, Mas. Kita nggak ada aneh-aneh di sini. Warna cat cuma putih. Kemudian lantainya pakai SPC. Isinya cuma bambet-bambet doang untuk karyawan tidur di sini untuk menunjang kenyamanan saat bekerja. Ketika capek bisa istirahat dulu seperti itu sih. Dan ini kesannya di tone down ya. Betul. Banyak warna ya. Iya. Karena ini area istirahat tetangga dan dia masih punya bukaan nih ke bagian depan nih kayaknya. Ke depan. Untuk kasurnya banyak banget, akomodatif sekali. Ada yang kalian lihat di sebelah sini udah terpasang dan ini yang belum terpasang masih bisa. Kalau mau digelar masih ada 4 lagi. Jadi kalau misalnya kerja sampai dini hari mungkin kayak pulang udah nggak memungkinkan bisa buat nginep di sini. Betul. Luas ruangan ingat? Luas ruangan ini 3x4 kalau nggak salah. Cukup akomodatif ya? Iya. Next, Mas, kita kemana lagi? Nah, ini adalah ruangan BOD. Ruangan BOD itu Board of Director. Jadi salah satu ruangan penting juga di kantor ini, kayak gitu kan. Nah, silakan. Kita lihat. Oke. Silahkan. Sampai sini masih ada unsur kantornya. Iya. Tapi udah mulai ada unsur perorangannya ya. Betul. Karena memang dipakai ruangan ini khusus untuk orang-orang tertentu gitu kan. Ruangannya 3x3. Kita hanya main permainan cat doang. Kemudian juga untuk warna generalnya tetap abu, lantainya tetap pakai SPC, looks-nya kayu. Ruangannya memang tidak terlalu besar juga ya, tapi
udah kebutuhannya udah ada di sini semua kayak gitu. Cakep ya. Untuk pencahayaan dan penghawan alami juga Betul. masih dapat. Bisa dari luar juga masih oke. Keren ya. Kita lanjut Mas. Boleh. Ayo Mas Rian, mau diajak kemana lagi nih? Oke, sekarang kita dibawa ke pojokan. Pojok Betul. apa nih Mas? Di pojokan, tapi ruangnya ruang orang penting. Wih, ruangan siapa tuh? Iya, ruangan komisaris. Jadi ini ada 2 ruangan, samping-sampingan. Yang satu ruang Mas Vincent, yang satu ruang Mas Desta. Saya jadi excited nih. Dari luar. Coba boleh dilihat. Oh, itu ada tulisannya. Iya. Ruangannya Om Desta. Berarti ini ruangannya Mas Vincent ya? Iya, iya. Betul. Boleh kita lihat dalam? Boleh, silakan. Mari. Ayo sini, Tangga. Jarang-jarang nih. Kita lihat. Permisi. Silakan. Nah, ini ruangannya. Nah, ini ada tema khusus nggak nih kalau dari ruangan-ruangan ini? Sebenarnya kita temanya tidak interior banget gitu kan. Iya. Karena cuma nitip pesan ke kita agar ada istilahnya storage yang terbuka. Karena Mas Vincent sama Mas Desta juga hobinya itu nyimpen-nyimpen kayak miniatur kayak gitu. Jadi berpesan nggak perlu ruangan besar, asalkan ada tempat duduk, meja, kemudian ada sofa kecil, ada tempat untuk istilahnya tiduran kayak gitu dan TV. Jadilah seperti ini ruangannya. Secara material juga kita tidak memakai kayak special pen kayak gitu, enggak. Kita cuma pakai cat dinding biasa aja, permainan warna kayak gitu. Terus meja-mejanya juga biasa untuk kantoran seperti itu sih, Mas. Oke, kalau warna cat ini request dari Mas Vincent apa gimana? Kita yang improve sih sebenarnya ya. Karena memang ya titip pesannya cuma kayak ya udah kasih warna terang deh kayak gitu. Ya udah kita kasih kuning kayak gitu. Iya. Dan ini barang-barang pribadinya beliau nih berarti. Betul. Waduh, beliau. Luas berapa nih Mas ngomong-ngomong? Ini cuma 2x3 sih. 2x3? Betul, Cukup 2x3. Buat ruang kerja satu orang. Betul. Dan mungkin kalau ada tamu gitu nih. Iya, masih betul. proper banget. Dan ini materialnya pakai aluminium Mas? Aluminium, pintu aluminium. Aluminium, Itu pintu jendela aluminium. juga. Betul. Oh, ini semua barang-barang koleksi pribadi nih. Iya. Jarang-jarang ya kalian lihat ruangan-ruangan ini ya. Sekarang saya mau lihat ruangan kedua. Boleh. Yuk, silahkan. Ini juga gokil nih kayaknya nih. Dari depan udah ketebak lah ya, Iya, ruangan siapa. Surprise ini. Komisaris Desta. Komisaris Desta. Ayo. Yuk, silakan. Wah, yang ini lebih playful ya. Betul. Pajangannya lebih banyak, Mas. Pajangannya lebih Iya. banyak. Tapi dari segi ruangan, luasannya sama, materialnya juga sama. Kita cuma main cat dinding aja, cuma perbedaan warna. Cuma memang di sini nggak ada tempat untuk selonjoran kayak gitu kan. Dan ada jendela langsung dari luar, jadi memang cahaya sama udara bisa masuk kalau kita buka kayak gitu. Karena ini di paling ujung, jadi di sampingnya masih ada tanahnya. Betul. Bisa akses penghawaan ke bagian luar. Iya. Kalau tadi di tempatnya Mas Vincent itu kacanya di blur pakai sunblast. Sunblast, betul. Kalau di sini pakai Pajangan-pajangan poster-poster. dan foto-foto beliau. Betul, iya. Beliau lagi. Harus panggil beliau karena nih jabatannya tinggi. Ini Komisaris. Mahendra Desa S. Ingel, Komisaris Findes. Cakep Mas, ini luasannya mirip, berarti Betulan. briefnya sama ya? Iya, Cuma betul. yang bikin beda nggak koleksi ada pribadinya. Kecemburuan. Nah, ini depan 2 ruangan tersebut, biar selalu mengingatkan ibadah. Waduh. Kita langsung hadapkan dengan area musola. Kayak gitu. Sebenarnya ini musolanya emang musola umum, siapa orang siapapun bisa pakai kayak gitu kan. Kita naikkan 1 trap karena kan kedudukan musola itu sebenarnya harus lebih tinggi ya, idealnya kayak gitu. Kemudian secara material kita tetap pakai SPC. Untuk wall panelnya kita sebenarnya pakai wall panel ada WPC, kisi-kisi kayak gitu. Terus ada treatment sedikit lah itu. Apa tuh Mas? Itu sebenarnya bahannya kita cuma HMR dilapis duko kayak gitu aja sih. Yang ini? Betul, yang warna hijau. Pakai pajangan-pajangan. Ini lebih luas musolanya daripada ruang. Iya. Siapa tahu kan mau berjamaahnya agak banyak gitu kan ya. Jadi kita lebih prepare untuk lebih luas. Iya. Ini kapasitas hampir 10 orang bersamaan ya tetangga. Cakep Mas. Dan udah ada pendingin ruangan juga. Iya, jadi ada bisa. AC. Oke, next kita kemana lagi nih? Boleh. Kemudian ini ada. Toilet. Oke. Ayo kita lihat ya. Karena sebenarnya ini tuh di sini tuh ada 2 toilet, tapi ini salah satu toilet utamanya. Yang satunya hanya berfungsi sebagai powder room kayak gitu ya. Yuk lihat ke dalam. Sini tetangga. Bisa mandi. Iya, cukup besar juga areanya kan, luas. Karena memang kondisi existingnya dulu itu area ini
musola sama ruangan Vincent dan Desta sebagai kamar utama. Oh. Ya, dan ini juga sebagai toilet utama gitu istilahnya. Jadi kita memanfaatkan dengan plumbing yang udah ada di sini, kita cuma istilahnya renov area interiornya, nambahin shower semuanya, kita treatment dinding. Cakep nih. Untuk Iya. lantainya? Lantainya sebenarnya granit tile biasa sih, tapi motifnya kayak motif terrazzo gitu, Mas. Cakep Mas. Jadi ini dulu adalah, saya bayangin area ini semua dulu adalah kamar tidur utama ya? Betul. Dan ini kamar mandi Iya. utamanya. Iya, jadi kita renovasi, kita bikin akses untuk ke ruang komisaris, ke musola, sama toilet sendiri kayak gitu. Cakep ya, jadi bangunan existing yang masih dimanfaatkan. Hanya layoutnya diubah-ubah sedikit, jadi lebih fungsional. Yuk, Betul. mana lagi Mas? Ini adalah salah satu ruang staff juga, tapi ini untuk khusus ruangan kreatif. Oh, Ya, jadi kreatif dipisah karena memang perlu istilahnya space tersendiri lah kayak gitu. wih. Mau lihat ke dalam? Boleh, ayo. Permisi, Mas. Boleh. Permisi. Oke. Lanjut aja Mas. Lanjut aja Mas. Kita mau. Nah, ini ruangan kreatif. Ya, betul. Nah, gimana ceritanya nih? Sebenarnya kalau ruangan kreatif hampir sama juga sih sebenarnya, Mas. Semua ruangan kita konsepnya sama, tapi memang ruang kreatif punya ruangannya terpisah. Jadi dia space-nya tersendiri. Untuk luasan? Luasan kurang lebih 4x4 sih. Cukup besar ya. Iya. Layoutnya juga enak ya, penempatan mejanya. Jadi nggak yang kayak monoton gitu. Betul. Masih enak banget ini tetangga. Dan untuk pencahayaannya saya juga ngeh nih, dibuat lebih maram di sini. Betul. Memang secara konsep mungkin style interior stylenya lebih warm kayak gitu kan, istilahnya daripada ruangan-ruangan yang di luar. Iya. Jadi di sini kita buat lebih homey lah. Nah, Karena memang untuk orang kreatif perlu imajinasi yang lebih kali ya kayak gitu. iya, lebih nyaman ya. Betul. Cakep tetangga. Next Mas, kita Ya. mau diajak mana lagi nih? Nah, kalau ruangan ini Mas, ini merupakan salah satu ruangan meeting yang ada di kantor ini. Oke. Jadi semua orang meeting pasti nanti di sini, gitu. Karena memang ini ruang meetingnya di sini. Oke, Kita kita lihat ya. masuk. Ya, Isi. Wih. sangat enak sih sebenarnya untuk ruangan meeting gitu kan, karena cahayanya langsung masuk ke dalam, kemudian juga terkesannya clean, nggak ada treatment yang aneh-aneh. Uniknya di ruangan ini tuh sebenarnya ruangannya bisa dibuka. Oh, Ya, jadi kayak istilahnya kalau misalkan ada dua orang yang lagi meeting dengan ruangan berbeda bisa dipakai masing-masing. Kalau misalkan meeting besar ini kita bisa dibuka. oke. Berarti ini bisa jadi ekstensi ya? Iya, betul. Ini kalau misalkan kita meeting dengan skala besar, jadi kita coba connecting. Mantap, jadi lebih fleksibel nih tetangga. Betul. Kita ke ruangan sebelahnya lagi. Wah, masih sama moodnya karena memang ruangan meeting yang sama dan ternyata di sebelah sana ada pintu geser ya. Betul. Jadi kalau butuh ekstensi keluar bisa dibuka atau penghawaan dari luar juga bisa dibuka nih tetangga. Luas total kira-kira berapa? Ruas total kira-kira ini 8x4 kayaknya. 8 kali. Iya. Iya, besar ya. Dan ya ini sesuai dengan ya kebutuhannya. Jadi Betul. ruang meeting tetap ada layar di sini. Iya. Colokan jangan lupa. Kursi-kursi udah nyaman. Kalau misalkan nanti butuh kursi tambahan biasanya Stool yang gitu kecil ya? stool. Mantap. Ini pintu yang ruangan keduanya nih. Kita lihat ada apa sih Ya. dari luar. Nah, Oke. ini sebenarnya connecting dari area staff. Ini itu sebenarnya dulu existingnya itu sebagai dapur. Dapur kotor kayak gitu. Iya. Nah, kita buka dinding yang area sini biar istilahnya dari main area ke area pantry itu bisa terbuka aja gitu. Soalnya request juga ditambahin meja island yang cukup besar. Kalau misalkan ada acara-acara tertentu bisa naruh kayak misalkan alat-alat DJ di sini kayak gitu-gitu sih. Wih. Kirain mau naruh makanan besar alat DJ. Emang agak Betul. lain kantornya. Iya, emang. Dan ini bisa diakses oleh semua karyawan ya, Betul. karena sifatnya terbuka nih pantry. Kalau butuh minum bisa ke sini, butuh bikin kopi bisa ke sini, bisa diakses dengan mudah. Betul. Cakep Mas. Dan ini kalau di sini abu-abu lagi tetangga dengan backgroundnya putih. Iya. Nah, tadi saya dapat info katanya bangunannya ada beberapa masa. Iya. Jadi sebenarnya bangunannya itu ada ini sama yang di luar satu. Oh, yang di luar tuh berupa apa? Yang di luar itu cuma studio doang, area studio untuk syuting kayak gitu sih. Kayaknya Sama ada ruang podcast. Kita lihat yuk. Boleh. Ah, sebelum kita lihat yang di luar,
ternyata masih ada satu ruangan lagi. Ini Betul. ruangan apa nih? Itu sebenarnya ruang staff juga, tapi khusus untuk Vindes Store. Vindes Store. Iya, jadi ada merchandise kayak gitu kalau boleh dilihat. Oh iya iya. Nah, Ternyata kayak gede gitu. juga nih. Tuh lihat. Jadi ini satu office untuk beberapa perusahaan ya. Betul, Vindes, nanti ada tim merchandise-nya, ada tim produksi dan lain-lain. Nah sekarang kita mau lihat yang di luar yuk. Boleh, silakan. Nah, Kita ke bangunan area yang luar, lain ya. betul. Ini agak tinggi juga ya. Betul, ini kita menyesuaikan dengan kondisi existing sih, Mas. Oh, jadi konturnya existingnya, memang begitu? iya, emang jadi kayak level kayak gitu, leveling kayak gitu. Dulu existingnya di sini memang kayak kolam renang sama cuma area landscaping doang. Oke, setelah berubah jadi kantor, nah ini dia. Jadi ada beberapa bangunan, ada 1, 2, 3 berarti. 3 masa ya. Sekarang kita mau lihat di belakang nih, katanya ada studio. Betul. Namanya ini ruang Batman Studio. Batman Studio. Iya, dikasih namanya. Iya. Secara ruangan simple aja sih, cuma kayak untuk ruangan dengan kebutuhan kalau misalkan mau take voice over kayak gitu nanti di sini. Treatmentnya hampir sama kayak yang di foyer tadi, Mas. Pakai dindingnya batu tempel, kemudian ada dikit treatment wall. Ini kayak ini ya, buat peredam tetangga. Betul. Tapi di motif. Cakep, cakep, cakep. Lantainya juga sama SPC. Iya, betul, masih sama SPC. Ini ruangan? Nah, ini di ruangan untuk rekaman biasanya. Ini buat rekaman audio nih. Suaranya beda nih kalau dalam sini nih. Kedap. Lebih Iya. kedap ya. Nih, cek, 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 cek. Coba di luar. Cek, 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 cek. Tuh, beda. Beda, iya. Nah, kalau itu Ini dilengkapi dengan toilet. ada toiletnya juga. Iya, betul. Iya sih, masa ke depan dulu kan. Iya. Berarti ini dulu existingnya apa, Mas? Iya, ini tuh sebenarnya dulu existingnya area service juga. Oke. Jadi di sini tuh di depan sini area toren, plumbing berbagai macam di sini. Oh, Dan di sini area ART lah istilahnya kayak gitu. Tapi kita sulap karena kan area-area yang untuk rekaman dan lain-lain harus tenang ya, harus jauh dari jalan raya, suara kebisingan dan lain-lain. Jadi kita tempatkan di belakang. benar-benar. Ini lebih jauh daripada jalanan utamanya ya, tetangga ya. betul. Masuk lagi ke dalam. Nah, kita mau kemana lagi nih, Mas Rian? Sebenarnya untuk areanya sudah semua kita tur satu-satu kayak gitu. Ini tuh area terakhir. Iya, jadi ini udah terakhir, tapi videonya belum berakhir nih, karena saya mau tanya-tanya lagi. Wah, mau ditanya apa nih, Mas? Ikutin terus ya. Boleh. Ya, tetangga, masih bareng Mas Rian dari Hoire, dan kita masih punya beberapa pertanyaan. Boleh, silakan, Mas. Nah, awalnya gimana tuh ketika mau merenovasi atau mengerjakan proyeknya kantor Vindes ini? Sebenarnya awalnya memang pihak Vindes yang datang ke kita untuk bekerja sama. Kita propose untuk konsep dan lain-lain. Kemudian juga kita dapat clue dari mereka desainnya pengen ke arah mana. Pada intinya di sini kita meminimalisir untuk sesuatu yang memang bersifat major dalam berbentuk bongkaran. Karena kan kita ditarget juga untuk pembangunan ini tuh hanya 2 bulan. 2 bulan? Iya, jadi secara desain juga kita tidak mempropos desain yang cukup rumit. Karena memang project-project B2B, commercial space, biasanya identik dengan launching. Oke. Pengen launching tanggal sekian, itu yang menjadi time schedule kita penyesuaiannya ke situ. Oke. Jadi kalau saya bayangin briefnya nggak boleh banyak bongkaran. Betul. Timelinenya mepet. Iya, kayak itu secara garis besar kayak gitu. Oke. Desain yang mengikuti. Desain Kayak gitu. mengikuti. Ada tantangannya nggak waktu mendesain atau malah pas Ada eksekusi? sih. Ada sebenarnya kalau misalkan tantangan desain kita nggak terlalu struggle gitu ya dengan desain yang kita propose, tapi pas proses pembangunan yang agak lumayan karena sebenarnya kondisi existing bangunannya itu ini tuh rumah lama, dimana kondisinya itu bisa dibilang kurang bagus juga kayak gitu. Juga karena kita di area dalamnya itu bobok-bobok dinding biar kesannya lebih plong, itu juga yang menjadi istilahnya tantangan di mana nih struktur utamanya jangan sampai kita ke bobok kayak gitu kan istilahnya. Kemudian juga plumbingnya, Mas, plumbingnya tuh udah lumayan berantakan sekali. Jadi kita melakukan pembaharuan terhadap plumbing. Kemudian pipa-pipanya itu kan ada yang masih pakai pipa besi. Udah karatan berpengaruh ke air kan. Airnya jadi kualitasnya kurang bagus, kita ganti lagi. Kemudian juga saluran-saluran di atas di atap semua itu banyak yang kesumbat. Itu ketahuan pas kita masuk ke musim hujan, tiba-tiba banjir ke dalam. Jadi itu menjadi salah satu tantangan kita di situ, kondisi existing bangunannya sih sebenarnya. Karena nggak ada blueprintnya ya. Betul. Biasanya rumah lama kayak gitu.
Ada, kalau ada pun biasanya nggak jelas kan, kayak gitu, kurang jelas kayak gitu sih. Jadi sambil ngeraba-raba nih. Iya, betul. Bobok-bobok di Iya. pipa bukan nih? Jadi kayak kalau misalkan ada case baru, wah apalagi nih, kenapa lagi gitu. Kita harus menelusuri lagi penyebabnya apa, kayak gitu sih sebenarnya. Tapi untung selesai sesuai timeline ya? Alhamdulillah sesuai. Cakep. Kemudian ada ini ya Mas, mungkin ada perbedaan nggak antara mendesain atau membangun hunian dengan kantor? Pasti ada. Kalau dari segi desain, kita itu ada 3 aspek yang berbeda, Mas. Kayak dari fungsi, skala, juga target pengguna. Office itu kan istilahnya untuk kenyamanan orang bekerja. Iya. Kita sesuaikan dengan itu, otomatis skalanya lebih besar dari hunian biasa. Target penggunanya juga lebih besar dari residential. Kalau residential, penggunanya hanya itu-itu aja. Kalau misalkan office itu kan selain staffnya, pasti ada orang-orang yang dari luar ke sini untuk meeting, kemudian juga untuk hanya berkunjung saja, kayak gitu kan. Makanya kita sesuaikan dengan kebutuhannya juga gitu. Dengan luasan segini, kita propose desainnya maksimalnya segini nih kapasitasnya bisanya. Seperti meja untuk meeting, kayak gitu kita sesuaikan dengan kapasitas juga, agar kita kesannya nggak terlalu maksa, pengen banyak meja, pengen banyak furnitur, tapi flow activity di dalam ruangannya kurang enak. Jadi sebenarnya itu jadi challenge juga ketika kita ngedesain sih. Cakep ya, nggak kebayang sih kompleksnya mendesain atau membangun sebuah kantor ya. Betul. Daripada rumah. Nah mungkin kalau tetangga online mau tanya-tanya lebih lanjut, mungkin ada yang mau bangun rumah atau mau desain kantor, bikin kantor, bisa tanya-tanya kemana nih? Bisa tanya-tanya ke Hoire by Lifetime Design. Kita ada websitenya, kita ada Instagramnya. Boleh langsung kunjungin website kita. Ya, langsung cus ke Hoire by Lifetime Design. Betul. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Makasih ya Mas Rian ya. Sama-sama, Mas. Segitu dulu Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Kita bisa buka. I feel good. I knew that